Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda kelas Al-Khwarizmi dan kelas Al-Hazan? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Baik Ananda, pada pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan materi tentang teks pidato persuasif. Apa saja tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kedua ini? Berikut tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua tentang teks pidato persuasif. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi setelah pembelajaran ini Ananda harus bisa yang pertama menjelaskan struktur teks pidato, yang kedua mampu menentukan struktur teks pidato, dan yang ketiga menulis teks pidato. Jadi di ujungnya nanti Ananda harus mampu menulis teks pidato berdasarkan struktur teks pidato. Baik Ananda, adapun struktur dari teks pidato secara umum itu ada tiga. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua itu isi, dan yang ketiga adalah penutup. Jadi ini adalah struktur teks pidato secara umum. Walaupun nanti di pembukaan itu ada poin-poinnya, di isi itu ada poin-poinnya, di penutup itu ada poin-poinnya. Baik Ananda, kita masuk ke struktur yang pertama yaitu pembukaan. Struktur pertama ini, pembukaan, itu yang pertama adalah salam pembuka. Kita sebagai umat muslim, kita menggunakan salam pembuka kita yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah salam, Ananda yaitu muqaddimah bahasa Arab. Muqaddimah bahasa Arab contohnya adalah setelah salam, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, dan seterusnya. Itu contoh muqaddimah bahasa Arab paling umum. Ananda bisa nanti mencari muqaddimah yang terbaru atau yang lebih baik. Yang ketiga yaitu puji-pujian. Puji-pujian ini contohnya ucapan syukur kepada Allah dan sholawat kepada Nabi. Contohnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Shalawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu contoh sederhana dari kalimat puji-pujian. Ananda bisa nanti cari yang Ananda sukai. Yang keempat adalah penghormatan atau sapaan. Penghormatan atau sapaan ini contohnya ketika kita berpidato di depan kepala sekolah, kita bisa menyapa dengan penghormatan atau sapaan. Contohnya, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP IT Bunaya Pekanbaru Ustazah Lujeng Pramastuti SSI. Boleh juga Ananda ketika Ananda di depan, misalnya di depan Pak Camat, berarti sapaan atau penghormatannya kepada Pak Camat. Seperti itu. Dan yang kelima adalah tema atau judul. Jadi setelah Ananda ada salam, muqaddimah, puji-pujian, penghormatan, yang terakhir dalam pembukaan ini adalah Ananda sebutkan tema atau judul. Adapun tema atau judul pidato saya hari ini adalah manfaat wudhu. Jadi setelah sebelum kita masuk ke struktur yang ketiga, yang struktur isi, Ananda harus sebutkan judulnya dulu. Itu dia struktur yang pertama, pembukaan dan poin-poin yang ada di dalamnya. Ada salam, muqaddimah, puji-pujian, penghormatan, tema atau judul. Kita masuk ke struktur yang kedua yaitu isi. Ananda semua di dalam pidato itu yang paling sulit yang disampaikan adalah di isi, karena kita harus menguasai materi, kita harus menguasai apa yang akan kita sampaikan. Kalau misalnya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat itu sudah menguasai betul materinya. Jadi mereka tidak perlu mengonsep, mereka hanya bisa menyampaikan apa yang mereka sudah pelajari selama mereka kuliah atau mereka belajar. Untuk mengatasi hal itu, Ananda sebagai kita yang pemula atau belajar pidato, ada dua metode yang bisa kita gunakan ketika kita berpidato. Yang pertama adalah metode poin-poin, yang kedua metode sejarah atau kisah. Apa maksudnya ini Ustaz? Jadi nanti ketika kita mau berpidato masuk ke struktur isi, itu metodenya untuk memudahkan kita itu bisa menggunakan poin-poin. Poin-poin itu maksudnya kita tulis secara garis besarnya, tapi penjelasannya kita jelaskan di selanjutnya. Contoh, tadi pidato kita manfaat wudhu.
Berarti manfaat wudu, misalnya begini. Adapun judul pidato saya hari ini adalah tentang manfaat wudu. Hadirin yang berbahagia, manfaat wudu itu terdiri dari 4 poin. Yang pertama, terhindar dari penyakit kulit. Yang kedua, menjaga kesehatan hidung. Keempat, mencegah sakit gigi dan gusi. Dan yang keempat, menormalkan detak jantung. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi manfaat wudu yang pertama terhindar dari penyakit kulit. Kenapa wudu itu bisa menjauhkan kita dari penyakit kulit? Karena setiap kita berwudu, kita mencuci bersih anggota tubuh kita, seperti muka, tangan, kaki, telinga, dan lain sebagainya. Jadi setelah kita bersih-bersih, wudu sesuai sunnah, kita bisa terhindar dari penyakit kulit. Yang kedua, menjaga kesehatan hidung. Kenapa wudu bisa menjaga kesehatan hidung? Karena kita sebelum kita berwudu, kita membersihkan rongga hidung kita sampai bersih. Ananda semua itu contoh dari pidato menggunakan poin-poin. Jadi Ananda sebutkan poinnya dulu, baru antum jelaskan satu persatu. Sehingga poin pidato kita itu teratur dari awal sampai akhir. Jadi sudah sampai ke poin akhirnya, berarti pidato kita sudah selesai. Jadi itu metode yang pertama, menggunakan poin-poin. Jadi alurnya jelas dari atas ke bawah. Yang kedua, metodenya adalah kisah atau sejarah. Kisah atau sejarah ini Ananda cari kisah atau sejarah yang berkaitan dengan pidato kita. Misalnya pidato kita berbakti kepada orang tua. Kita ceritakanlah sebuah kisah. Misalnya kisah yang paling populer, maling kundang. Bapak Ibu, adapun judul pidato saya hari ini adalah tentang berbakti kepada orang tua. Di Sumatera Barat, antum mulai bercerita itu tentang maling kundang sampai akhir dia dikutuk menjadi batu. Setelah itu Ananda baru simpulkan atau menyampaikan ibroh atau manfaat dari cerita itu. Jadi dari cerita itu kita bisa simpulkan atau bisa dapat pelajaran. Pertama, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Yang kedua, ridho orang tua itu di atas ridho Allah. Itu metode yang kedua, kisah atau sejarah. Ananda nanti pilih salah satu, boleh yang mana saja, menggunakan poin-poin atau menggunakan kisah atau sejarah. Itu adalah struktur yang kedua tentang isi. Kita masuk ke struktur yang ketiga, adalah penutup. Di penutup ini sama seperti di pembukaan tadi, ada beberapa poin. Yang pertama adalah kesimpulan. Jadi setelah Ananda sampaikan isi pidatonya, Ananda harus mengulang, menyimpulkan. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan dari pidato saya yaitu manfaat wudu itu ada 4. Antum jelaskan lagi, tapi cuman secara umum saja, tidak dijelaskan lagi. Yang kedua, strukturnya atau poinnya adalah kalimat penutup. Kalimat penutup contohnya seperti ini. Demikian pidato yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Itu adalah kalimat penutupnya. Ananda bisa buat kalimat penutup versi Ananda sendiri. Yang ketiga adalah doa. Doanya contoh, kita tutup pidato kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, atau billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi poin yang keempat adalah salam. Jadi di penutup ini poinnya ada 4, kesimpulan, kalimat penutup, doa, dan salam. Mudahkan Ananda struktur dari teks pidato. Jadi kalau kita tulis secara berurutan, ternyata pidato itu mudah. Tinggal lagi kita latihan untuk menyampaikan pidato yang sudah kita tulis. Mungkin hanya itu yang bisa Ustaz sampaikan. Yang bisa kita simpulkan hari ini adalah teks pidato itu strukturnya ada 3 secara umum, pembukaan, isi, dan penutup. Dan poin-poinnya sudah Ustaz jelaskan. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, itu tadi materi yang Ustaz sampaikan tentang teks pidato persuasif. Semoga Ananda bisa memahami materi yang Ustaz sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.